toxic smell. Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi yang menjadi episode terakhir anime favorit gue di musim spring 2023 adalah My Home Hero. Jadi ya, di episode kemarin saya bisa bilang bokapnya si Nobuto ini bener-bener ingin membunuh Tetsuo gitu karena sudah dikomporin sama si Kyoichi kok misalkan ternyata si Tetsuo yang membunuh anaknya gitu. Namanya kita lihat karena gantung banget apakah nanti mereka sama-sama dimasukin penjara gitu kan atau mungkin nanti Kyoichi bakal die, Tetsuo bakal die gitu kan dan akan dapat sebuah ending yang memang sudah semestinya gitu kan atau memang ada plot twist lagi gitu yang dimana akhirnya si Tetsuo mau nggak mau harus bunuh si bokapnya Nobuto gitu untuk memperpanjang ceritanya. Makanya gue nggak tahu ini arahnya kemana karena gue nggak baca manga. Itu udah kita lihat apa yang terjadi di episode terakhir. Kayaknya tidak menunggu berapa lagi langsung episode terakhir dari My Home Hero. Let's go. Oke, tidak menunggu berapa lagi langsung ke episode terakhir dari My Home Hero. Let's go. Ya kita lihat ending apa yang cocok untuk anime ini gitu kan. Apakah mereka akan memperpanjang ceritanya atau cukup sampai di sini aja gitu. Let's go. Oke. Oh, ini si Reika kah? Oh ya, Reika nih kayaknya sih. Ini Reika kayaknya. Iya, Reika ini. Reika kecil kayaknya. Iya. Oh iya, Reika bener. Langsung inget. Dan balik lagi ke momen ini. Sumpah, men. Tegang, tegang, men. Tegang, men. Aduh. Damn. Entahlah, nggak tahu sih apakah karena polisi udah sampai. Oh, sokap. Oh, damn. Bahkan ke dan era oh iya dan era Nobuto keluar gitu kan. Ah, lucu banget sih. Ya. Hmm. Hmm. Oh, iya. Jadi ya bokapnya useless. Bokapnya useless gitu loh. Karena memang bokapnya useless. Karena oh, oh, oh. Jadi jadi lebih tepatnya orang-orang yang ada di organisasi Kubo tuh benar-benar bangkitin eh, semangatnya lagi gitu kan untuk mencintai anaknya gitu kan. Ya.
babe. Iya. Hmm. Dan baru sadari ketika eh, Nobuto saat dewasa gitu kan. Oh, dan dari muncul. Oh, oke. Salah, gua ngerasa nih kayak akan memperpanjang cerita sih kayaknya sih. Tetsuo nih kayak akan memperpanjang cerita sih ini kayaknya. Iya. Oh, damn. Oh, oh fuck, oh fuck. Ini berakhir sih. Ini berakhir sih. Ini berakhir sih. Ini berakhir sih. Oh, fuck. Langsung opening. Uh. Dan nggak harus dikasih babar untuk melihat apa yang terjadi di adegan selanjutnya gitu. Uh. Ya kemungkinan kemungkinan dua sih. Ya kemungkinan dua sih. Nobuto kill Tetsuo atau Nobuto lagi. Apa Matori ngekill Tetsuo dan cerita berakhir, ya kan? Atau Matori bunuh diri. Itu pilihan yang menurut gue sama-sama salah gitu kan. Ya udahlah, kita lihat aja nanti yang benar yang mana gitu kan. Lu pengen panjangin ceritanya ya ya Matori suicide gitu atau bunuh diri gitu kan. Kalau lu pengen cerita ini cukup sampai di sini ya udah Matori susah apa bunuh si Tetsuo gitu. Kimi no ani ga nagore Jin ini de dansa Dare mo miste suki no ne Iya. Oke, ya itu sih kebagian saat ini. Oh, suicide. Fuck. Dan ya, memperpanjang cerita ini. Ya, suicide ternyata. Aduh, ada orang datang. Aduh, polisi udah datang. Aduh. Ini sih. Ini yang bahaya sih. Kalau lu buka ya kan resto penjara dan udah kelar. Terkadang ada orang seperti itu. Aduh gila greget Batman. Wah, ternyata
Aduh, jangan-jangan suaranya kedengeran dari luar sih. Ya ini kan, aduh. Dan janganlah. Oh, oke, bikin manipulasi lagi kan. No. Aduh, 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 darah yang ngocor, Cok. Darah yang ngocor itu bisa keluar. Itu darahnya belum keluar loh. Darahnya belum keluar loh. Itu udah gelap loh itu. Itu 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 darahnya mau keluar itu. Kayak momen, oh fuck. Iya, darahnya keluar sih. Darahnya keluar itu dikit lagi tuh. Oh, nggak keluar. Dan akhirnya lu memperpanjang umur lu. Ya, Tetsuo, lu memperpanjang umur lu gitu kan, untuk ya, ah, fuck. Gue yakin pasti, ya ya, temennya pasti curiga gitu kan. Kok Matori nggak balik-balik gitu kan? Atasannya kok nggak balik-balik gitu kan? Dia kan nggak balik-balik kan? Oh, what? Dan Tetsuo melakukannya lagi. Bersih banget, bersih banget. Sampai sepatunya diambil gitu kan, diamanin. Bersih banget. Ya, ditaruh lagi ke tempat yang sama. Dejavu sih. Ironi menurut gue sih. Ironi sih. Ironi sih. Episode satu anaknya dibunuh. Episode terakhir bapaknya dibunuh. Hmm, oh Takeda lah. Oh Takeda lah. Oke. Nggak tahu minjem mobil, nggak tahu minjem mobil atau oh, inget ya, inget kejadian pas kecil ya.
Ingat ternyata Reka ingat pas masih kecil ya. Lucu banget semua. Anak itu, iya kan anaknya, oh damn. Iya, ini kayak sebuah open ending yang kita dikasih tahu kalau ayahku ya my home hero gitu, ya kan? Ayahku ya my home hero gitu loh. Dan mereka udah nggak peduli apa yang terjadi pada Nobuto ketika dulu gitu. Ah, dia benar-benar dibawa jauh ya, dikubur ya. Iya, dibawa jauh, dikubur. Iya, ini bakal bakal jadi dosa dosa baru ya kan, dan pastinya orang-orang mereka pasti bakal ingin menemukan jasad Matori lagi gitu ya kan, pengen tahu gitu kan. Iya. Oh damn, ini yang iya, ini yang di, ya, iya ini covernya, ini di covernya nih. Dia di covernya ini cover ininya, web apa, cover manga, cover manganya begitu ya kan, walaupun gua nggak tahu isinya. Gua harus bilang ini best drama sih, best drama sih, best drama, best suspense, best. Buset, langsung. Ya kau berbohong, aku aku menunggunya. Oh iya, rindu men. Hmm. Hmm. Sebenarnya nggak ada yang berubah, kayak benar-benar nggak ada yang berubah men. Jadi kayak lukanya aman ya kan. Ngerikan. Hmm. Hmm.
Tetap ya Reika hot ya, gue harus akui sih, gue no jokes, Reika hot banget. Walaupun emang ini menyebalkan di awal-awal gitu, tapi ya namanya anak yang begitu sih, kalau kita tidak kerjasama atau ibarat kata ini di opening. Ini di opening. Untung atasannya ini ya ramah gitu, maksudnya nggak mikir-mikir gimana gitu kan soal Tetsuo gitu kan, nggak peduli lah gitu. Hmm. Hmm. Dia bilang opening atau lagu. Oh enggak, gue pikir udahan gitu, karena udah mau habis kan. Set, topan ya. Pikiran something. Oh oke, okay. Nah itu takutnya, iya takutnya nggak, pondasi nggak kuat gitu kan, ntar ke, oh iya bener longsor ini kayaknya. Ai longsor ya. Oh, ngeri men. Udah psycho sih ya, udah menunjukkan rasa psychonya gitu kan, karena udah bunuh dua orang ya kan, yang emang eh, berbahaya bagi keluarganya gitu ya. Ini bener-bener, ah, gue nggak tahu sih harus bilang apa gitu kan. Bisa gue bilang best drama, bisa best psikologi juga bisa gitu kan. Best suspense juga nggak kalau best suspense tuh, kalau best suspense itu tetap ini sih, romance sih, anime romance kebanyakan ya, anime romance kalau best suspense itu ya. Ya itu sih, jadi ini lebih ke ya drama, kalau nggak psikologi ya psikologikal lah, cocok nih. Karena drama lu harus beat dengan Oshinoko kan gitu kan. Nah nanti gue bandingin antara Oshinoko dengan Mehomiru, yang menurut gue eh, dramanya cukup kuat dua-duanya gitu kan. Tapi ya itu sih, baik lagi ke selera lu mau cari drama yang eh, sudut pandang anti-hero gitu kan, ya kan. Terima kasih sudah menonton. Oke, let's go. Lu mau dapat sudut pandang anti-hero gitu kan, atau sorry, anti-hero, lu mau dapat sudut pandang yang jatuhnya ya anti-hero, bener sih ya anti-hero gitu kan, atau lu mau sudut pandang yang dimana ya lu jadi antagonis di situ. Jadi makanya kan di sini kan ya lu lihat sendiri lah gitu kan, lu lihat sendiri gitu kan, di mana
Aqua gitu kan, yang tahu kalau ternyata emaknya itu dibunuh oleh stalker. Itu kan akhirnya kan dia belum mencari cara gitu kan agar bisa menemukan pelakunya gitu kan, sampai detik ini gitu kan, dan belum menemukan gitu. Nah, kalau My Home Hero ini adalah suatu hal yang memang menjadi sebuah keterpaksaan gitu kan yang dilakukan oleh Tetsuo gitu kan, yang dalam tanda kutip dia adalah pahlawan di rumah gitu, yang dimana yang mungkin aja gitu kan, andai kata kalau Tetsuo mungkin eh, tidak mengantisipasinya, mungkin aja Rika tidak bahagia. Gue yakin banget kalau misalkan Nobuto pun tetap masih hidup, gue yakin Rika tidak bahagia gitu. Yaitu yang disebut dengan My Home Hero gitu kan, yang dimana ayah akan selalu menjadi pahlawan di rumah gitu kan. Nah makanya itu filosofinya dalam banget sih, yang yang nyambung gitu kan, ceritanya benar-benar nyambung. Rika dulu kecil melihat ayahnya benar-benar nyelamatin dia gitu kan, terus juga istrinya ya kan benar-benar supporting terbaik untuk si suami ya kan, untuk si Tetsuo gitu kan. Sedangkan Tetsuo sendiri ya sebagai kepala rumah tangga memang harus mencari jalan bijak lah gitu kan, agar dia bisa menyelamatkan keluarganya gitu kan. Nah salah satunya yaitu terpaksaan, atau sebuah hal yang memang didorong atas keterpaksaan gitu kan, yang dimana ini harus dilakukan agar tidak menjadi penyesalan ke depannya gitu, yaitu adalah membunuh orang gitu. Jadi itulah yang akhirnya mentalnya itu sekarang udah sedikit berbeda gitu. Ketika pertama kali membunuh orang, otomatis kan Tetsuo kan takut banget gitu kan, takut dituduh dan sebagainya gitu kan, karena membunuh orang yang tidak bersalah gitu kan. Dan pastinya ada ada hal yang ditakutin gitu kan kalau misalkan kenapa-napa gitu kan. Nah tapi kalau kalau setelah membunuh Matori ini mentalnya udah agak beda gitu kan. Ketika tadi lu lihat ada cuaca buruk gitu kan, dan ternyata mayatnya itu otomatis kena longsor gitu kan, langsung mentalnya beda gitu kan, benar-benar jadi psycho gitu loh, benar-benar psycho banget sekarang gitu. Nah pertanyaan gua, kalau ini ceritanya lagi digoreng lagi, apakah ada season 2 gitu? Kalaupun nggak ada season 2, menurut gua nggak masalah gitu loh, karena toh juga eh, toh juga memang Tetsuo udah dianggap berhasil gitu kan sebagai My Home Hero gitu kan. Nah tapi kalau misalkan memang digoreng lagi, ini bisa gitu loh, entah nanti Kubo bakal cari tahu Matori kemana ya kan, terus juga Kubo mungkin masih penasaran dengan Nobuto, terus juga Kyoichi juga entah kemana ya kan. Jadi makanya nih menurut gua ya gue bisa bilang best psikologikal sih ya, best psikologikal terbaik di musim ini. Kalau drama ya itu pilihan kalian sih, lu mau pilih drama yang modelan Oshinoko yang lebih apa ya, maksud gue yang lebih realistis, yang benar-benar orang pasti akan tahu kalau misalkan dunia entertain itu memang seperti ini gitu kan, atau yang tidak realistis gitu loh, yang benar-benar dilihat di My Home Hero gitu. Menurut gue ini tidak realistis men, menurut gue ini tidak realistis. Jadi kita sebagai orang yang mungkin akan melihat ini perbuatan jahat sih, menurut gue ini pembunuhan, ini ada perbuatan yang jahat. Tapi kalau lu ada di posisi Tetsuo, mungkin akan melakukan hal yang begitu juga gitu, kalau memang didasari atas rasa keterpaksaan dan memang harus mengambil keputusan yang cepat gitu kan. Makanya kan akhirnya disitulah Tetsuo bertindak gitu dengan membunuh orang, walaupun itu tidak dibenarkan, tapi tetap itu adalah keputusan terbaik yang dilakukan oleh Tetsuo untuk menyelamatkan keluarganya, seperti itu. Ya itu sih, lu mau lihat drama yang realistis atau mau suka dengan drama yang tidak realistis gitu. Tapi buat gua gitu ya, karena memang Oshinoko itu gue sudah tahu gitu loh, maksudnya gue sudah tahu entertain itu emang kejam gitu kan. Jadi dengan ya gue bisa bilang cukup berat hati gitu kan untuk bilang kalau My Home Hero adalah drama terbaik versi gue di musim Spring 2023. Ya itu menurut gue
sebuah hal yang bisa gue ambil gitu kan dari pelajaran yang gue dapat di banyak tentang My Home Hero gitu. Karena itu sih mungkin yang membuat apa ya, kalau Oshinoko kan jelas ya, kita tahu lah gitu loh, ceritanya masih sedikit lebih friendly gitu kan, walaupun memang ya tetap ada pembunuhan di situ kan, tapi setidaknya kita jadi tahu kalau misalkan dunia entertain seperti itu gitu. Tapi kalau lihat apa yang terjadi di My Home Hero, ternyata sudut pandang penjahat yang kita lihat dia adalah orang baik-baik saja gitu kan. Dia adalah bukan tipikal orang yang dulunya bukan seorang ya bukan sebuah mantan sindikat atau yakuza atau apalah gitu yang awal-awal kita duga gitu kan, tapi itu cuma orang biasa men. Tetsuo orang biasa, si Kasen juga orang biasa gitu yang memang didasari atas ilmu gitu. Nah makanya di sini ini benar-benar soul banget menurut gua, soul banget yang memang nggak boleh dicontoh sebenarnya, tapi ini ya inilah kekerasan yang terjadi di dunia pembunuhan gitu. Jadi makanya nih banyak berita yang seperti ini yang atas dasar dendam, atas dasar kesalahpahaman, atas dasar keterpaksaan, dan atas dasar motif gitu kan, yang dimana mereka harus ambil keputusan cepat, dan inilah yang dilakukan oleh Tetsuo gitu. Itu jadi buat gue pribadi, versi gue di channel ini, drama terbaik jatuh pada My Home Hero. Udah itu sih, gue nggak mengubah pandangan gue soal apa yang terjadi di season ini gitu kan. Tapi ini sih, kalau misalkan nanti mungkin Oshinoko tayang season 2 gitu kan, mungkin gue bakal berubah lagi jawabannya. Tapi yang jelas kita kan compare-nya kan tetap ke season 1 kan. Nggak mungkin kalau misalnya kita bilang, wah ternyata Oshinoko di season 2 nih dramanya lebih kental nih atau apa, itu nggak bisa. Karena kita compare-nya apple to apple. Jadi kalau Oshinoko di season 1 ya harus perbandingannya sama My Home Hero. Walaupun ada Skip and Lover, tapi menurut gue Skip and Lover belum terlalu ngena sih dramanya. Jadi mungkin gue harus bilang tetap My Home Hero best drama 2023 di musim spring gitu. Itu dari gue. Yang pasti jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime spring apalagi atau konten anime apalagi yang gak suka. Gue suka kalau sudah tinggal dislike saja, notifikasi agar lu tengok gue ada semua lagi selanjutnya, dan bye.